Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi tentang notasi bahasa. Materi ini biasanya ada di mata kuliah bahasa dan automata atau biasanya ada di mata kuliah teknik kompilasi. Ada beberapa materi pembahasan di materi pertemuan ini, terutama di penjabaran tentang notasi bahasa. Yang pertama, untuk pembahasan materi yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini, yang pertama ada sumber perancangan bahasa pemrograman, melanjutkan dari materi sebelumnya. Selanjutnya ada tujuan perancangan bahasa pemrograman, supaya nanti salah satunya kita bisa berkomunikasi dengan komputer. Salah satunya nanti kita bisa menggunakan bahasa pemrograman. Selanjutnya kita masuk ke konsep bahasa dan notasi. Apa itu bahasa dan notasi yang nantinya bisa kita gunakan, terutama untuk kebutuhan nanti di dunia programming. Selanjutnya tentunya ada aturan di tata bahasa yang nantinya bisa kita gunakan. Berikutnya ada grammar dan klasifikasi fungsi yang nantinya bisa kita gunakan. Selanjutnya ada notasi BNF. Notasi ini nanti bisa kita gunakan terutama untuk mempersingkat dari tata bahasa yang nantinya banyak kita gunakan. Yang berikutnya ada materi berikutnya ada yang namanya diagram sintak. Untuk notasi BNF dan diagram sintak itu sendiri nanti kita gambarkan salah satunya dengan simbol salah satunya. Oke, kita masuk ke materi pertama tentang sumber perancangan bahasa pemrograman. Gagasan untuk perancangan bahasa pemrograman bisa berasal dari bahasa alami. Kita bisa berinteraksi dengan komputer, salah satunya nanti kita menggunakan bahasa pemrograman. Tujuan kita berinteraksi dengan komputer salah satunya agar nanti komputer tersebut paham terhadap apa yang kita inginkan. Salah satunya kan kita bisa menggunakan bahasa pemrograman. Tapi untuk beberapa tahun terakhir ini banyak penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang menginginkan komputer nanti paham terhadap bahasa sehari-hari yang kita gunakan atau bahasa alami yang kita gunakan yang biasa disebut dengan natural language. Gagasan untuk perancangan bahasa pemrograman nanti bisa berasal dari bahasa alami, selanjutnya ada campur tangan juga dengan matematika untuk pengolahan dan bahasa pemrograman yang sudah ada. Jadi untuk perancangan bahasa pemrograman ada 3 aspek yang nantinya bisa kita lakukan. Yang pertama kita bisa menggunakan natural language atau bahasa alami, matematika, dan bahasa pemrograman. Konstruksi yang diturunkan dari bahasa alami berguna untuk kejelasan dan kemudahan pembacaan. Bahkan sekarang yang kita inginkan adalah kita bisa berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa alami. Dan ini banyak implementasinya di film-film non-fiksi. Contohnya seperti Robocop atau contohnya ada film contohnya Home Alone yang manusia bisa berinteraksi langsung contohnya dengan istilahnya yang biasa disebut dengan smart home, contohnya dia bisa melakukan apa yang diinginkan oleh manusia. Contohnya seperti buka pintu ataupun yang lain-lainnya. Ini contohnya yang terus dikembangkan untuk saat ini. Oke, memberikan kenyamanan untuk para pemrogram, khususnya yang belum berpengalaman. Ini tujuan dari perancangan bahasa pemrograman itu sendiri. Bahasa alami bisa digunakan sebagai panduan untuk perancangan sintaks di sebuah bahasa pemrograman. Di materi sebelumnya sudah disinggung tentang kompilator. Salah satunya nanti ada yang namanya perancangan sintaks, selanjutnya yang perlu difahami terutama untuk perancangan bahasa pemrograman. Oke, kita fokus lebih dahulu ke natural language atau bahasa alami yang bisa dibilang merupakan salah satu subbidang yang ada di artificial intelligence dan terus dikembangkan untuk saat ini. Natural language processing digunakan di beberapa aplikasi, banyak sekali contoh-contoh aplikasi yang menggunakan natural language. Contohnya seperti aplikasi terjemahan bahasa, seperti contohnya yang digunakan oleh Google Translate, aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word dan Grammarly yang menggunakan NLP atau Natural Language Processing untuk memeriksa keakuratan tata bahasa teks.
aplikasi chatbot contohnya, ataupun interaktif voice response untuk menanggapi permintaan pengguna tertentu. Ada lagi aplikasi personal assistant, contohnya seperti Google, Siri, Cortana, dan Alexa contohnya. Ini beberapa contoh implementasi dari natural language yang ada di sekitar kita. Bahkan sering kita nikmati sehari-hari. Penamaan lokasi, contohnya seperti buat map, seperti yang digunakan di Google, di Gojek contohnya, atau di Grab, ataupun yang lain-lainnya. Ini contohnya implementasi dari natural language processing. Ada lagi chatbot, contohnya yang dimiliki oleh Microsoft dengan nama Rina, ada kata AI, selanjutnya ada chatbot juga yang dimiliki oleh Tasya, yaitu yang dipelopori oleh Toyota ya, Auto 2000. Ini salah satunya untuk berinteraksi dengan konsumennya. Oke, sekarang kita ada lagi contohnya yang dimiliki oleh BNI, ada Cinta BNI. Ini contoh chatbot yang merupakan implementasi dari natural language processing. Ada lagi personal assistant, ada Google, ada Siri, ada Cortana, ada Amazon, ada Alexa tentunya. Sekarang kita masuk kembali ke sumber perancangan bahasa pemrograman. Matematika telah banyak dipakai untuk aturan-aturan yang terdapat pada bahasa pemrograman. Bahkan yang namanya bidang keilmuan matematika itu sendiri sekarang banyak sekali digunakan di dalam bahasa pemrograman. Contohnya untuk ekspresi aritmatika, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan seterusnya. Meskipun matematika merupakan suatu sumber yang berguna, perlu kehati-hatian saat mengadopsi notasi matematika untuk suatu konsep. Jangan sampai nanti ekspresi yang kita berikan ke komputer justru nanti akan menimbulkan error. Ini salah satunya yang perlu difahami. Bahasa pemrograman yang sudah ada bisa menjadi sumber yang bagus untuk perancangan bahasa pemrograman. Selanjutnya, di samping bahasa alami, selanjutnya pengetahuan tentang matematika, nanti tinggal disesuaikan dengan bahasa pemrograman yang nantinya akan kita gunakan. Tetapi perlu ketelitian saat menggunakannya. Ini salah satunya yang perlu dilakukan, terutama untuk perancangan bahasa pemrograman, sumber perancangan bahasa pemrograman. Selanjutnya kita masuk ke tujuan perancangan bahasa pemrograman. Ada 11 kurang lebih tujuan perancangan bahasa pemrograman yang nantinya akan banyak contohnya digunakan oleh manusia untuk mempermudah tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Yang pertama tentunya untuk komunikasi dengan manusia. Dengan adanya bahasa pemrograman nanti manusia bisa berkomunikasi dengan bahasa pemrograman atau berkomunikasi dengan komputer. Pencegahan dan deteksi kesalahan. Yang ketiga ada usability, 4 efektivitas pemrograman, 5 compilability, selanjutnya efisiensi, selanjutnya mesin independen, kesederhanaan. Selanjutnya uniformity, orthogonality, contohnya yang terakhir generalisasi dan spesialisasi. Ini beberapa tujuan dari perancangan bahasa pemrograman. Saya bahas satu-satu. Yang pertama tujuan perancangan program pemrograman tentunya untuk berkomunikasi dengan manusia. Jadi komputer nanti bisa berkomunikasi dengan manusia. Jika sebuah program sulit dimengerti contohnya oleh manusia, biasanya kita bisa menggunakan fitur yang ada di bahasa pemrograman tersebut, contohnya dengan sekedar menambahkan komentar contohnya, tergantung dari bahasa pemrograman, atau melalui dokumentasi tersendiri contohnya. Sebuah program yang mudah dibaca atau dimengerti adalah sebuah dokumentasi yang baik, ini salah satunya. Sintaks sebuah bahasa pemrograman harus merefleksikan semantiknya. Contoh komunikasi dengan manusia yang ada di bahasa pemrograman, contohnya jika memang ada source code atau sintak yang dirasa kurang dipahamin, kita bisa membuat yang namanya keterangan. Contoh saya menggunakan bahasa pemrograman HTML, contohnya menggunakan bahasa pemrograman HTML di sini plus saya menggunakan framework dengan menggunakan AngularJS contohnya untuk memberikan keterangan. Contohnya saya menggunakan buka kurung siku, selanjutnya ada tanda seru ya. Selanjutnya minus sebanyak 2 kali. Nanti baris ini tidak dianggap sebagai source code, jadi dianggap sebagai keterangan yang fungsinya adalah untuk menjelaskan maksud dari source code tersebut apa. Ini salah satunya yang bisa dilakukan oleh manusia kalau memang manusia tersebut kurang paham dengan source code yang ada. Berikutnya yang kedua, pencegahan dan deteksi kesalahan. Sebuah bahasa pemrograman yang baik tentu perlu mengidentifikasi error yang mungkin terjadi sehingga mempermudah deteksi kesalahan dan menghilangkannya contohnya.
Oke, contoh untuk pencegahan dan deteksi kesalahan, contoh seperti yang ada di depan ini, biasanya salah satunya saya menggunakan bahasa pemrograman C contohnya. Sebelum di running biasanya kan ada proses compile. Compile di sini buat salah satunya buat ngecek ejaan, token, selanjutnya lexeme yang ada di bahasa pemrograman tersebut sudah sesuai atau enggak. Nanti akan muncul deteksi contohnya dan ada keterangan di bawahnya. Di bawah keterangan di bawah di sini sebenarnya fungsinya adalah untuk pencegahan dan deteksi kesalahan salah satunya. Selanjutnya ada usability. Bahasa pemrograman harus mudah dipelajari dan diingat. Sekali seorang pemrograman familiar dengan bahasa itu, dia tidak harus melihat manual terus-menerus contohnya. Ini ciri-ciri dari bahasa pemrograman yang baik. Usability di sini berkaitan dengan aspek kenyamanan seorang pemrograman menggunakan bahasa pemrograman tersebut. Jadi nyaman atau enggak